Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Fatimatu Zahro, NPM 1801011049, jurusan Pendidikan Agama Islam, peserta KPMDR periode 2 Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Dosen pembimbing lapangan, Bapak Rian Erwin Hidayat MSy. Di video kali ini, aku mau kasih sedikit berbagi informasi mengenai COVID-19. Seperti yang kalian tahu, bahwa saat ini di Indonesia sedang melawan COVID-19. Padahal di kondisi sebelumnya, COVID-19 menunjukkan kurva yang landai. Lantas, mengapa sekarang COVID-19 semakin banyak perkembangannya di Indonesia? Mari kita simak penyebabnya. Saat ini, data pertumbuhan di Indonesia mencapai 35.000 kasus baru setiap harinya. Tentunya hal ini merupakan sebuah rekor baru untuk sejarah COVID-19 di Indonesia. Sampai saat ini, total kumulatif COVID-19 yang ditemukan di Indonesia sejak Maret 2020 hingga hari ini berjumlah 3,4 juta kasus yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan setiap harinya lebih dari 1.500 kasus kematian yang terjadi akibat dari COVID-19 ini. Jumlahnya sangat banyak ya. Lalu, apa yang menyebabkan kondisi COVID-19 semakin memburuk di Indonesia? Menurut Kementerian Kesehatan, ada 3 hal yang menyebabkan kasus COVID-19 menjadi lebih pesat di Indonesia. Faktor pertama, adanya interaksi sosial yang cukup tinggi di kalangan masyarakat. Yang kedua, adanya pelanggaran protokol kesehatan yang seharusnya ditaati oleh masyarakat. Dan yang ketiga, hadirnya varian virus baru yang semakin berkembang dan semakin bervariasi, juga turut mengambil peran dalam peningkatan angka COVID yang ada di Indonesia saat ini. Lantas, apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi penyebaran dari virus COVID-19 ini? Yaitu dengan melakukan 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, membatasi mobilisasi dan interaksi. Kemudian, menaati peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu menetapkan adanya PPKM. PPKM merupakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah agar dapat mengurangi angka COVID yang saat ini sedang mengalami kenaikan di Indonesia. Dan hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi COVID-19 ini dengan melakukan vaksin. Tetapi banyak sekali yang belum tahu manfaat dari vaksin dan masih enggan untuk dilakukan vaksin. Lalu, sebenarnya apakah vaksin itu berbahaya? Mari kita bahas. Umumnya, vaksin COVID-19 memang bisa menimbulkan efek samping. Efek tersebut bisa berupa demam, kelelahan, sakit kepala, dan nyeri otot. Dan biasanya berlangsung 1-2 hari setelah dilakukan vaksin. Efek samping tersebut merupakan respon tubuh ketika vaksin sedang menjalankan tugasnya untuk meningkatkan sistem imunitas kita. Wah, jadi sebenarnya vaksin ini berbahaya nggak ya? Nah, dari penjelasan tadi, vaksin ini tidak berbahaya. Namun, ada beberapa tubuh yang tidak merespon dengan baik dan menyebabkan alergi. Jika tubuh kalian mengalami alergi atau gangguan lain selain efek yang telah dijelaskan tadi, segera konsultasikan ke dokter ya. Selain mencegah terjadinya kondisi yang lebih parah saat kita terkena COVID-19, vaksin ini juga berfungsi untuk melindungi orang sekitar, membentuk antibodi, dan meminimalisir penyebaran virus ini. Walaupun kita sudah vaksin, bukan berarti kita nggak bisa kena ya. Kita masih bisa terkena tergantung dari imunitas tubuh kita. Yuk sayangi diri kita dan orang-orang sekitar kita dengan menerapkan 5M. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
Sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.